Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Dewan Masjid At-Taqwa Al-Mukarram wal Muhtaram, sahibul fadilah Bapak Kiai Haji Irfan Mas'ud Abdullah LCMA, guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji M. Ahbab Ahfaz SAG, yang baru saja melanjutkan acara untuk kegiatan taklim beliau. Juga yang kami hormati Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Aziz Zaid, guru kami Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Ubaidillah Khair MPT, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmad Fauzi Toha LC, Al-Mukarram Bapak Ustadz Ali Ibrahim, Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa, Al-Mukarram Ustadz Haji Mirwan Nijan MPD, Al-Mukarram Bapak Haji A'rojiun SH, beserta para guru yang begitu banyak hadir, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para jamaah zikir, tahlil dalam rangka mendoakan guru kita almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki bin almarhum Kong Dasuki. Kita semua dengan tulus ikhlas mendoakan, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru, para bapak yang kami muliakan, almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki SAG dilahirkan pada tanggal 12 Juli 1966. Kemudian wafat pada usia 7 Oktober 2022 berusia kurang lebih 56 tahun, di mana beliau wafat di Rumah Sakit Jakarta Medical Center pada malam Jumat pada pukul 11:37 Jumat malam Sabtu pada pukul 11:37. Almarhum al-maghfurlah meninggalkan seorang istri, Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Aisyah Ridho LC, meninggalkan 3 orang anak. Yang pertama Farhatul Istiqomah, menikah dengan saudara Ibda Komarudin Matalih SPSI, dikaruniai 3 orang
anak laki-laki. Putri yang kedua bernama saudari Syifa Fadliyah, menikah dengan saudara Ustadz Ahmad Taufik, dikaruniakan anak 2 laki-laki. Dan putri beliau yang ketiga bernama saudari Meli Aufa. Kenapa saya menyebutkan putri-putrinya? Karena Al-Maghfurlah memberikan gelar untuk dirinya adalah Abul Banat, bapak daripada anak-anak perempuan yang beliau sangat cintai. Ketika harapan beliau bahwa anak-anaknya kemudian menikah dan mendapatkan cucu, dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 cucu laki-laki yang begitu sangat beliau cintai. Karena itu kita orang-orang yang dekat dengan beliau, kenal dengan beliau, bahwa ini terasa bagaikan mimpi. Karena belum lama kita bersenda gurau dengan beliau, berinteraksi dengan beliau. Beliau adalah seorang guru, seorang tokoh masyarakat. Kalau bahasa Bapak pimpinan, beliau adalah orang yang memiliki 4J. Apa yang pertama adalah jamaah. Beliau hadir di berbagai macam kegiatan-kegiatan masyarakat. Beliau mengisi taklim baik di Pulau Timaha, Masjid Khairul Ummah, baik di Kampung Tambun dan di tempat-tempat yang lain. Sehingga ketika mendengar bahwa beliau wafat, jamaahnya turut hadir mendoakan, mengikuti kegiatan tahlil, dan kita semua turut berdoa untuk beliau. Yang kedua adalah jamaiyah, di mana beliau aktif di organisasi. Dari dulu saya mengenal beliau ketika saya masuk Pondok Pesantren At-Taqwa Putra tahun 1992 sampai tahun 1998 saya tinggal di rumah beliau. Waktu itu kami para santri ada satu keyakinan, ketika kita dekat dengan guru, mengabdi kepada guru, melaksanakan perintah guru, maka santri tersebut akan mendapatkan barokah. Maka pada saat itu saya mengabdi di waktu senggang di rumah Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar. Saya nyapu, saya ngepel, saya nyuci piring. Kata Al-Maghfurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar, Syafi', kamu pengen ke Timur Tengah? Pengen, guru. Apa kata beliau? Kalau kamu pengen apa-apa, pertama niat dalam hati, yang kedua doa, yang ketiga usaha, maka Allah akan memudahkan apa yang kamu inginkan. Saat mengabdi kerja bantu-bantu di rumah Abuya, mengabdi bekerja membantu tinggal di rumah Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki. Pada saat itu kami ada jumlah 6 orang. Yang pertama saya, yang kedua Afrizal, yang sekarang beliau tinggal di Amerika sebagai manajer di sebuah restoran terkenal. Yang ketiga adalah Nurul Iman dari Jakarta, Abdillah Nur dari Riau, Masa Baskara dari Patriot Bekasi, dan Sony Yasser dari Karawang.
Saya ingat betul pesan beliau kepada kami para murid, para anak buah, para santri-santri yang pada saat itu mendapatkan satu nasihat dari beliau. Apa yang beliau katakan? Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, jangan lihat 30 tahun kamu akan jadi apa, maka lihat sekarang. Pesan beliau, kalau sekarang belajarnya rajin, menghafalnya rajin, maka 30 tahun yang akan datang kalian akan menjadi orang yang sukses. Itu diantara nasihat yang selalu terkenang sampai saat ini. Di tengah kami sedang berbincang-bincang, saat itu kedatangan tamu Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Razak, di mana pada saat itu beliau adalah Sekjen Dewan Masjid At-Taqwa. Saya melihat bagaimana Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair ikut serta aktif membantu kegiatan kesekjenan Dewan Masjid At-Taqwa. Ketika pada saat itu kami sedang melipat-lipat surat, kemudian bertanya Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair kepada Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Razak, Guru, ini kertas sudah dilipat-lipat, apakah semuanya surat ini dimasukkan dalam amplop? Maka dijawab oleh Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdul Razak, semuanya dimasukkan ke dalam amplop yang rapi, yang tertib secara administrasi, secara organisasi, karena pada intinya setiap orang senang untuk diberikan penghormatan. Dari 92 saya sudah menyaksikan bahwa Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair adalah orang yang aktif di organisasi. Mungkin para senior, para guru yang lain sudah mengetahui lebih jauh dari kami. Yang ketiga adalah bahwa beliau aktif di berbagai macam masjid dalam mengisi kajian, baik taklim, baik khutbah. Inilah jami'. Yang keempat, bagaimana beliau jami'ah sebagai intelektual, orang yang aktif di dunia pendidikan. Maka dalam kesempatan pada waktu yang sangat berharga ini, mewakili sebagai murid diberikan kesempatan menyampaikan kalimat takziah. Ada 3 yang sedikit saya sampaikan. Apa yang pertama, dalam dimensi rumah tangga, di lingkungan rumah. 6 tahun saya tinggal bersama beliau, saya melihat bahwa Al-Maghfurlah ini adalah orang yang rajin ibadah. Kenapa rajin ibadah? Karena ketika pada saat itu kami selalu dibangunkan oleh beliau. Ketika subuh belum tiba, beliau sudah bangun. Dan kami melihat bagaimana beliau melakukan aktivitas sholat sunnah tahajud. Yang kedua, di mana beliau adalah orang yang sangat disiplin dalam hal waktu, terutama menggunakan waktu di pagi hari dengan semaksimal mungkin. Saya teringat satu hadis yang disampaikan oleh beliau menjadi satu motivasi buat kami dan kita pada saat itu. Apa kata beliau? Sebagaimana hadis Nabi, bakiru fi talabir rizki wal hawaij fa innal khudwa barakatun wa najahun. Berpagi-pagilah kalian di dalam mencari rizki
dan segala kebutuhan-kebutuhan. Karena di dalam berpagi-pagi ada keberkahan dan kesuksesan. Maka ketika dalam dimensi lingkungan keluarga, beliau bagi kami saat itu menyaksikan beliau bisa sangat baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan kami menganggap bahwa beliau sebagai seorang ayah, sebagai motivator, sebagai guru masyarakat yang kemudian itu terkenang sampai saat ini. Bahkan ada satu testimoni yang kami dengar dari salah satu muridnya, di mana ada 3 waktu yang membuat santri ini menangis. Apa yang pertama? Ketika mertuanya wafat, kemudian dia mensolatkan, dia menangis. Yang kedua, ketika dia menikah dan membaca sigot taklid, dan pada saat itu dia menangis. Yang ketiga adalah ketika almarhum al-Mahfurlah Bapak Kiai Haji Zubair wafat, dia mendengar, kemudian pada saat itu dia juga menangis. Bukan hanya dia yang memberikan testimoni, namun seperti yang disampaikan oleh istrinya, sehingga ini menjadi satu bukti bagaimana Al-Mahfurlah begitu dicintai oleh banyak muridnya. Yang kedua, dalam bidang lingkungan kerja, di mana kami para murid, para guru melihat bagaimana beliau orang yang sangat disiplin waktu dan sangat menghargai waktu. Kadang-kadang kita malu, Pak, gurunya baru nyampe, tapi kepala sekolahnya udah nyampe duluan. Dalam setiap momen-momen kegiatan, beliau adalah orang yang sangat disiplin dalam hal waktu. Dalam kegiatan rapat, kata beliau, kalau sudah jam 8 datang rapat, maka datang. Maka ini menjadi satu pelajaran yang kemudian diikuti oleh para guru yang lain untuk disiplin waktu dalam setiap kegiatan. Yang kedua, beliau orangnya apik dalam hal administrasi. Bagaimana testimoni yang disampaikan oleh tata usaha, baik ketika beliau berada di Teluk Pucu maupun ketika beliau bertugas di MTS At-Taqwa Pusat, tertib administrasi apik. Yang ketiga adalah dalam dimensi masyarakat. Dari semenjak 92 saya suka diajak untuk mendampingi beliau ceramah di berbagai macam tempat. Salah satunya saya ikut di daerah Babelan Al-Mahfur, kemudian juga di daerah Cikarang, kemudian juga pernah kami undang di kampung kami, Kampung Karangtengah. Apa yang menjadi istimewa dari beliau? Ternyata acara jam 8 beliau pun juga sudah hadir pada acara dimulai, sehingga memberikan kenyamanan kepada panitia bahwa penceramah yang diundang telah hadir. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terakhir ini, di mana kita semua mengenali beliau dengan sangat baik, dan kita menjadi satu saksi bahwa almarhum Al-Mahfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair min ahlil khair, annahu min ahlil khair, min ahlil khair. Dan kita menjadi saksi bahwa tanda dari kematiannya adalah husnul khatimah, di mana dijelaskan dalam satu hadis
ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila tak tersusun dengan rapi, karena begitu banyak rasa kenangan yang begitu indah dan tak terlupakan bersama almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Zubair Dasuki SAG. Semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan seluruhnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.